Ya sahabat, ngomongin tentang kontes arwana yang versi apa ya, istilah versi baru atau back to nature gitu. Ini kan saya bersama Pak Wandi, nanti beliau akan menjelaskan tentang persentase penilaian. Tapi ini kan kita mesti samakan dulu nih. Warna, misalnya kriteria penilaian itu warna itu merah gitu. Ya, merah, semakin merah ya semakin poinnya tinggi. Artinya bisa nggak warna itu seperti orange, itu ngeblok tapi orange atau ngeblok tapi bisa. kekuningan gitu? Iya, jadi yang dinilai warna merah itu merahnya seperti apa ya, semakin merah bersih ya semakin tinggi poinnya. Jadi kan ada merah oranye, tentunya yang merah benar merah ya poinnya lebih tinggi. Nah, sama tingkat kerataan. Ya, tingkat kerataan itu nanti ada poinnya tersendiri, jadi ada nilai plus. Jadi kan ada ikan itu yang merahnya cuma di samping saja, ada yang merah dari tutup insang sampai ke ekor, ada yang sampai merahnya sampai ke punggung, ke perut. Jadi ada nilai, ada pembedanya gitu. Ada pembedanya. Ya nanti kita bahas di situ. Di batu bareng ada. Terus kayak gaya renang juga akan dinilai. Iya, gaya renang itu kan yang bikin ikan menarik itu kan gaya renang. Ada ikan yang merah banget, mewah banget, tetapi tidak berenang, tidak show off, ya nggak mungkin bisa jadi juara, bos. Cuma dapat poinnya ya dari nilainya warnanya. Warna tadi, tapi poin yang gaya renangnya akan banyak kekurangan di Iya, situ. karena gaya renang itu menentukan ikan itu layak juara atau tidak. Dan mental ikan nih, saya perlu tahu mental ikan itu seperti apa maksudnya? Jadi mental ikan itu kadang-kadang ikan itu berenangnya bagus, tapi di saat ada juri yang hadir dia langsung lari. Jadi dia takut gitu. Jadi kurang lebih. Jadi performanya tidak bisa dinilai karena ketika akan dinilai dia kabur-kaburan. Nah, betul. Iya. Paham ya, kurang lebih. Paham. Karena bisa jadi itu kayak misalnya burung, wah di rumah bunyinya keren banget, bagus, begitu sampai tempat gantangan dia jadi pendiam, betul. ketakutan, kayak kalong. Arwana juga gitu, tiba-tiba jadi ikan GT gitu, jadi giras gitu kan. Ikan rumahan lah. Ikan rumahan. Nah, terus ini tutup insang. Ya, tutup insang itu kan kerapian, karena kan ada insang yang bekas operasi, ada yang ikan lipet segala macam. Dia akan menurunkan poin di insang gitu loh, Bos. Kumis. Nah, ini kumis. Saya punya arwana lurus, bener lurus, dempet. Itu poin sempurna. Jadi harusnya seperti huruf V ya. Iya. Huruf V. Jadi dia nggak boleh turun begini atau terlalu itu, jadi kayak huruf V aja. Ya, huruf V, lurus ke depan. Ya, lurus ke depan. Tapi kalau terlalu rapat juga beda lagi ya. Iya, mengurangi poin. Karena rapat gitu. Iya. Dayung depan. Nah, kalau dayung itu yang bagus gimana sih? Sekarang kan trennya kan dibikin salon supaya berat turun. Atau gimana? Kalau yang sebelum disalonin, saya waktu itu arwananya di samping nih. Terus sekarang begitu salonin jadi turun gitu. Itu lebih bagus atau gimana? Ya. Itu karena kalau arwana yang bagus emang berenangnya yang kelihatan lebih gagah itu dayungnya turunnya gitu ya. Makanya kan sekarang ya banyak orang yang diakali di salon diturunkan, tapi ada yang turunnya secara asli, ada yang buatan, itu juga kelihatan banget bedanya. Nah, dayung kecil tengah pun akan dinilai? Iya, semuanya, karena itu kan bagian properti. Jadi nanti bisa kita terangkan satu persatu. Jadi properti itu jadi meliputin kumis, mata, dan lain-lain. Ini ada ekor, ada sirip atas dan sirip bawah. Iya, semua tuh ada poinnya, bedanya. Termasuk berarti kayak badan juga kan, ada badan yang terlalu tebel, ada yang terlalu memanjang gitu. Itu namanya proporsional badannya, nanti juga ada nilainya, Bos. Iya, di sini ada bentuk kepala, bentuk sisik mata, semuanya. Iya, betul, itu udah kita jabarkan semua yang dimaksud. Tadi yang ada presentasinya seperti apa? Ada nih. Ya, di ini seperti kelas L. Ini ada proporsi badan. Nanti tinggal kita isi aja. Jadi kita kesepakatan dengan panitia. Proporsi badan berapa? Kumis, mulut berapa, mata berapa. Ya, ini kita perlu rapatkan dulu dengan panitia, maunya seperti apa gitu. Ini gambaran awalnya ya. Misalnya proporsi badan, penampilannya 50%, warna 40%, gaya berenang 10%. Iya. Jadi kalau warnanya sempurna tapi ini yang enggak pun dia hanya punya dapat poin 40%. Tapi ini enggak mutlak nanti, tapi acuannya seperti ini, tapi persentase ini bisa turun, tinggal naik. Tinggal kontes itu mau dimenangkan apa? Oh, warna ya, kita tinggikan warnanya, anatomi, tapi kurang lebih ini acuannya gitu loh, Bos. Jadi kalau kelas gede kita ada bikin 16 acuan. Jadi kita kelas kecil ya semakin kecil lagi acuannya. Maka nanti ketika akan tersaring dan akan ditemukan arwana yang poin dari penampilannya bisa nilainya paling tinggi, warnanya paling tinggi, dan gaya renang, jadi akan ketemu arwana yang hampir sempurna. Betul, jadi itu edukasi ke orang. Oh, ikan saya menang ya karena kelebihan saya, ikan bikin ikan saya tidak menang ya karena ada kekurang-kurang di sini. Jadi di sini
buat menutup kekecewaan. Dan kalau ada orang komplain, Pak kenapa arwana saya nggak menang? Ya tinggal kasih ini aja. Kita bareng-bareng duduk bareng nih. Arwana mau memang warnanya ngeblok merah sempurna, tapi lihat bentuk kepalanya itu rada begini. Dan di sini persentasenya itu cuma 40%. Jadi kamu tuh dapat nih 40% hampir sempurna. Tapi gaya renangnya dia diem di bawah sama iya. Jadi orang juga sadar bahwa oh iya ya kenapa dia bisa menang, kenapa dia nggak menang gitu. Iya betul, itulah edukasinya di sini. Jadi orang juga tanya tapi bisa dijawab, ya emang ada paduannya gitu. Betul. Mudah-mudahan di awal tahun nih, sebelum Maret atau April jangan-jangan. Karena April ke Februari. Puasa. Oh, Februari. Oh, dekat dong. Akhir Februari sama April. Iya. Jadi kita akan coba nanti kita coba pertama, kita evaluasi lagi, penyempurnaan lagi, lagi, perbaikan terus. Iya. Kalau kayak nuansa namanya belum ada bayangan. Nama kontes. Iya. Nama kontes yang ikut konsep ini ya Bandung. Maksudnya Arwana namanya Bandung. kira-kiranya apa? Kontes arwana apa gitu loh? Ya kontes Arwana Bandung. Kontes arwana Bandung. Sama kontes Jogja yang udah pasti. Di bawah naungan apa? Arwana Club Bandung. Arwana Club Bandung. Iya, sama Arwana Club Jogja. Arwana Club Jogja. Iya. Oke. Jadi ntar saya ke Bandung sama ke Jogja. Siap. Nanti kita terangkan jelas, jadi bisa tahu gambarannya semuanya. Sambil nanti kalau memang udah ada benar-benar ada arwana yang dinilai kan saya juga lebih detail bisa nanyanya. Oh ini seperti ini, seperti itu. Tapi kira-kira sahabat gambarannya seperti ini. Jadi mudah-mudahan akan kita akan ketemu sama arwana-arwana yang kelas level dewa. Ya, ini kenapa ketika ikan yang di bawah 30 cm sama 40 cm terus yang 50 cm up persentase kriterianya berbeda. Kenapa khususnya warna ya? Kenapa warna yang di bawah 30 cm kok dibikin cuman 10%? Iya, ini malahan bukan 10% nih, 10%. Oh iya betul. Ini 10%, terus yang medium 20%, terus yang besar 30 sama yang jumbo 40. Kenapa nggak dibikin rata aja di angka 40%? Oh iya, karena kan kita kontes blue green, jadi natural. Jadi warna seperti yang kita ngepok kemarin, warna itu proporsinya dari mulai ukuran dan umur. Jadi kalau ikan kecil ya kita kasih proporsi warnanya ya lebih kecil tentunya. Makin gede proporsinya makin gede. Makin gede lagi makin gede, tapi proporsi warna itu tidak akan jadi mutlak gitu loh bos. Jadi penentunya ada banyak-banyak yang lain. Karena memang ikan arwana masih kecil memang warnanya itu belum keluar kan? Belum keluar, tapi kalau kita paksakan poinnya tinggi, akhirnya orang akan memaksakan apapun, ikan itu jadi warna ikan merah. Kecil tapi dibikin merah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di situ edukasinya. Jadi kita rawat arwana ini sebaik mungkin. Bukan hanya buat tujuan kontes, jadi buat kelangsungan ikan ini umurnya bisa lebih panjang lagi gitu. Jadi ya ketika saya punya arwana kecil, saya tetap ikut kontes walaupun nggak merah, nggak apa-apa. Toh poin warnanya hanya 10%. Iya. Yang penting dia berenangnya sama mentalnya bagus, proporsinya anatominya bagus, saya pede gitu. Setuju. Iya, betul. Iya, ini membuat orang tidak memaksakan, tidak memperkosa alam, tidak memaksakan kodrat gitu. Masih kecil aja dipaksa untuk merah, orang dia masih segitu kan gitu. Iya. Sama seperti orang kan, anak kecil kalau kita dandanin terlalu menor, iya, anaknya juga nggak pada tempatnya juga. Iya. Ke lomba atletik terhadap anak kecil ya, atletiknya anak kecil ya seperti itu, nggak tiba-tiba anak kecil bisa ngangkat kuat beban luar biasa, ototnya berbentuk-bentuk, malah kan aneh kan itu. Ya, ini satu lagi yang butuh kita bahas. Masalah kontes. Kontes itu ibarat sepak bola. Tidak mungkin seperti ketua PSSI itu dia akan jadi wasit juga. Oh iya, ketua penyelenggaranya sama wasitnya beda. Wasit harus independen sih menurut saya. Harusnya. Nah, jadi harusnya ya seperti ketua PSSI kan nggak mungkin juga dia milih pemain juga, tidak bisa juga dia jadi wasit juga. Gitu. Kurang lebih kan begitu. Jadi wasit itu independen. Dan nanti di yang kontes baru ini memang akan ada independensi dari wasit. Ada. Jadi setiap pom-pom itu nanti ditulis nama jurinya siapa, wasitnya atau siapa. Jadi kalaupun dia menyimpang akan tahu gitu loh. Karena di situ kan namanya poin maksimal 10%, tapi diisi 10, tapi kenyataannya poinnya tidak maksimal, jadi ketahuan dari situ. Jadi emang poin-poin tadi tujuannya ya buat jaga wasit itu tidak menyimpang terlalu jauh. Mungkin berbeda boleh ya antar penilaian satu dan lain, tapi karena dikurung dalam satu koridor poin persentase, maka kalau umpama nih saya menjadi oknum wasit yang curang, itu akan ketahuan, akan mentok di
kok bisa terlalu berbeda jomplang. Nah, tapi dia tidak menentukan juga kan, basis yang lainnya kan pasti poinnya juga beda. Iya. Karena kan ada beberapa juri kan, tidak satu juri gitu loh. Iya. Nanti kan yang dihasilkan itu akhirnya poin rata-rata. Poin rata-rata, betul. Dan ketika ada satu angka yang terlalu berbeda, sebenarnya bisa dipertanyakan, kamu Ini dapat kenapa? angka ini dapat dari mana? Tolong rincian, karena kan udah ada rinciannya tuh. Kalau dari badannya berapa kamu kasih? Jadinya berapa? Dan itu kan menjadi aneh kalau tiba-tiba terlalu semua dimaksimalin, tapi Iya. kenyataan di fisiknya tidak maksimal. Kan Betul. jadi aneh kan. Jadi, nah di sini kan ada tanda tangan juri, gitu loh bos. Jadi juri itu akan reputasinya akan rusak sendiri kalau dia Iya. tidak memilih atau menilai ikan dengan sesuai benar, dengan dengan poin acuan dan yang acuan ada. yang ada. Iya. Ini sih insya Allah akan menjadi satu hal yang sangat edukatif dan transparan. Tuh. Transparan. Ini ibarat kayak reformasi di dunia perarwanaan sih sebenarnya saya pikir itu. Semoga sih, semoga. Iya, baik. Semoga bisa diterima dengan baik. Harapannya ya kita adakan perubahan. Jadi ya namanya kontes tidak bisa memuaskan semua orang. Minimal bisa lebih banyak yang lebih puas gitu aja. Iya, iya betul. Oke. Terima kasih Pak Wandi sudah Sama-sama. berbagi ilmunya. Nanti ini sih bos balik bacaan. Iya.